Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jessica Wuliani dari kelas MPI 1B dengan nomor induk mahasiswa 21106311200080. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu ilmu hadis, riwayah, dan diroyah, saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis. Secara umum, ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui atau membahas keadaan perawi dan yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau riwayat dari Nabi atau orang-orang yang mendengarkan hadis dari Nabi kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain, kemudian orang ini menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itu yang disebut perawi. Atau dalam hal lain itu jadi semacam mata rantai gitu. Mata rantai itu disebut sanad. Jadi sanad itu adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada matan hadis. Selanjutnya, apa itu ilmu hadis riwayah? Yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun tingkah lakunya. Menurut Ibnu al-Akhfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Sayuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Objek pembahasan riwayah adalah diri Nabi SAW sendiri, entah itu perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Fokusnya hadis riwayah ini sebetulnya pada matan, tetapi matan saja tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sanad. Jadi ilmu hadis riwayah ini hanya fokusnya pada Nabi tanpa meneliti apakah periwayatan dari Nabi tersebut sahih atau tidak, atau bisa diterima atau tidak. Karena itu bukan bagiannya atau bukan tugasnya ilmu hadis riwayah. Karena yang meneliti dan menghasilkan sesuai atau tidaknya suatu hadis itu tugasnya hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Itu yang disebut ilmu hadis diroyah. Syarat-syarat periwayatan itu salah satunya contohnya itu as-sama atau mendengar, terus al-qiraah membaca, dan lainnya. Macam-macam riwayat adalah seperti periwayatan mutasil, yaitu periwayatan yang bersambung mukhi dari perawi pertama sampai pada perawi terakhir, atau muati, yaitu periwayatan yang terputus baik di awal, di tengah, atau di akhir, dan lainnya. Hukum riwayat adalah an-qabul, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu, dan al-rod, yaitu ditolak karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi. Ar-rawi atau perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang lainnya. Al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada yang lainnya, seperti sahabat atau tabi'in. Keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya adalah mengetahui keadaan para perawi dari segi jar atau ta'dil, ketika tahammul dan a'da al-hadis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dalam kaitannya dengan ittisal al-sanad, yaitu persambungan sanad atau terputusnya sanad, adalah ilat atau tidak yang menentukan diterima atau tidaknya suatu hadis.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa objek pembahasan ilmu hadis diroya adalah keadaan para perawi dan marwinya. Maksudnya gimana tuh? Jadi keadaan para perawinya yaitu kayak menyangkut pribadinya seperti akhlak, tabiat, atau keadaan pahalanya. Adapun keadaan marwinya yaitu dari sudut kesasihan dan kedaifannya maupun dari sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan. Tujuan dan urgensi ilmu hadis diroya yaitu untuk mengetahui kualitas sebuah hadis dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, yaitu yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan, dan mardud, yaitu yang ditolak. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hingga usaha penghimpunannya. Hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Usaha tersebut diantaranya dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Al-Zuhri. Al-Zuhri dengan usahanya tersebut dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah. Dan dalam sejarah perkembangannya, hadis dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Al-Tirmidzi, dan lainnya. Dengan telah dibukukannya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama di atas dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Berbeda halnya dengan ilmu hadis diroyah. Pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan sejalan dengan perkembangan dan lahirnya berbagai cabang dalam ilmu hadis. Dengan demikian, pada masa berikutnya, apabila terdapat pembicaraan dan pengkajian tentang ilmu hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu hadis diroyah. Para ulama menyebutnya dengan ilmu mustalah al-hadis atau ilmu usul al-hadis. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.